Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nunung Yulewati, NPM 1851040081 akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Materi yang akan saya jelaskan ini tentang pendekatan-pendekatan atas sistem informasi. Pendekatan-pendekatan atas sistem informasi ini ada 3. Yang pertama ada pendekatan teknis, pendekatan perilaku, dan pendekatan sosioteknis. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan teknis. Sesuai dengan tipe pendekatannya, pendekatan teknis ini adalah suatu pendekatan sistem informasi yang menekankan pada model sistematis berdasarkan studi sistem informasi, selain pengetahuan tentang fisik dan kemampuan tentang sistem. Disiplin ilmu yang berperan dalam pendekatan teknis ini adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi. Kontribusi ilmu komputer dalam pendekatan ini yaitu menciptakan teori komputabilitas, komputasi, dan pendekatan untuk akses dan penyimpanan data yang efektif. Penekanan pada model pendekatan teknis ini arti pada pertumbuhan model ini yaitu digunakan untuk mengambil keputusan dan aturan-aturan manajemen metode matematika. Sedangkan pada manajemen metode matematika pada pendekatan teknis ini digunakan untuk optimasi kegiatan bisnis seperti pengendalian persediaan, transportasi, dan biaya. Kedua, saya akan membahas tentang pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini menjadi penting dalam sistem informasi karena berkaitan dengan isu-isu pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dalam jangka panjang. Isu-isu pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi tidak dapat diselesaikan dan dieksplorasi dengan pendekatan teknis untuk keperluan tersebut. Maka pada ini diperlukannya pendekatan perilaku. Diperlukan berbagai disiplin ilmu seperti psikolog, sosiologi, dan ekonomi. Disiplin-disiplin ilmu tersebut dapat memberikan kontribusi penting dalam konsep dan proses sistem informasi yang akan dikembangkan dan dipelihara Pada kasus ini, para psikolog tertarik bagaimana manusia sebagai pembuat keputusan untuk memahami dan menggunakan sistem informasi. Akhirnya, para psikologi mempelajari sistem informasi untuk mencari bagaimana kelompok dan organisasi dapat membentuk pengembangan sistem dan bagaimana sistem yang berbeda dapat mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Jadi, pendekatan perilaku ini digunakan untuk pemecahan masalah untuk mengetahui bagaimana selaku individu untuk memecahkan masalah pada sistem informasi. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem sosioteknis. Pendekatan sistem sosioteknis ini artinya teknologi harus diubah sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dari beberapa kajian menunjukkan bahwa studi kasus sistem informasi manajemen di tahun 1970-an untuk memusatkan sistem informasi berbasis komputer. Hal tersebut terjadi di dunia bisnis, terutama di kalangan para manajer. Kemudian, pada perkembangan berikutnya, sistem informasi berbasis komputer juga berinteraksi dengan aspek-aspek yang sifatnya non-teknis, yaitu sosial. Masalah sosial dalam ranah penggunaan sistem informasi muncul sebagai hasil pemikiran manusia dalam kebudayaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri yang terwujud
yang terwujud pada perannya, karena interaksi sosial dalam suatu ruang lingkup tertentu, menurut Rudito dan Pramida 2013. Sistem informasi manajemen mengkombinasikan teori-teori pengetahuan komputer, pengetahuan manajemen, dan operasi riset dengan suatu orientasi praktis ke arah pengembangan sosial. Solusi sistem atas permasalahan nyata dan pengolahan sumber-sumber teknologi informasi. Sedangkan menurut Loudon 2006 mengungkapkan bahwa mengadaptasi sudut pandang sistem sosioteknik membantu mencegah pendekatan yang dilakukan hanya untuk semata-mata dari sisi pendekatan teknis atas sistem informasi. Sebagai contoh, fakta bahwa teknologi informasi dengan cepat menekankan biaya dan meningkatkan kekuatan tidak perlu diartikan sebagai peningkatan produktivitas atau keuntungan akhir. Berikutnya, dalam perkembangan sistem informasi adalah berusaha untuk menekankan kebutuhan, mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Oleh sebab itu, baik komponen-komponen teknis maupun komponen-komponen perilaku memerlukan perhatian guna untuk mencapai keoptimalan pada sistem informasi manajemen di suatu perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pendekatan-pendekatan sistem informasi. Jika ada kesalahan pada penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.